Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sipa dengan NPM 112111057. Saya dari kelas ke-5 manajemen angkatan 2021 dan sekarang semester 3. Saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Teknologi Digital Bandung yang ada di Buah Batu. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ma'rifat yang berjudul Ahamiyatum Ma'rifatillah atau pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh dosen pembimbing saya, yaitu Bapak M. Husni Mubarok, SPD, MPD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester atau ETS pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam semester 3. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang ahamiyatum ma'rifatillah atau pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, mengenal, mengetahui, dan mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala tentu saja sangat penting bagi kehidupan kita. Mengapa sih gitu kan? Yang pertama, karena al-maudu atau pembahasan tentang Allah taala adalah pembahasan yang sangat penting dan tidak bisa dilewatkan. Pembahasan tentang Allah adalah pembahasan yang sangat agung. Karena Allah taala adalah Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta. Kita semua pernah belajar tentang ilmu alam seperti biologi dan yang lain-lainnya, karena kita menganggap hal itu penting gitu. Kita juga belajar tentang ilmu kemanusiaan, ilmu yang berkaitan dengan manusia. Kita belajar psikologi, kita belajar ilmu kesehatan, kedokteran. Kita juga belajar tentang hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, karena kita menganggap hal tersebut penting bagi kehidupan kita. Lalu, ada gak sih hal yang lebih penting yang harus kita pelajari dari hal-hal yang sudah kita sebutkan tadi? Tentunya ada, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rabb kita yang sudah menciptakan alam semesta ini. Karena tentu saja Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sangat agung, yang jauh lebih penting daripada yang sudah kita tadi sebutkan. Maka mempelajari, memahami, mengilmui, dan mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah penting, karena Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah Tuhan yang menciptakan, yang memelihara, yang memiliki alam semesta ini. Jadi, kalau alam semesta saja kita pelajari, mengapa kemudian sang pencipta alam semestanya kita tidak pelajari? Teman-teman sekalian, ma'rifatullah, memahami, mengilmui, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu penting juga, karena ini berkaitan dengan urusan ibadah kita, dengan urusan tugas utama kita dalam kehidupan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana disebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtuz jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Salah seorang ulama tafsir, Syekh Asy-Syadi rahimahumullah, dia mengatakan tentang ayat tersebut. Kata beliau, hal itu erat kaitannya dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya, kata beliau, kesempurnaan ibadah itu dipengaruhi oleh ma'rifatullah. Bagaimana pengenalan, pemahaman, pengilmuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, setiap kali bertambah pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin sempurna pula ibadahnya. Jadi, teman-teman, lalu yang kedua, mengapa ma'rifatullah itu penting? Karena pemahaman dan pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala harus didukung dengan kuat dalil atau dalil-dalil yang kuat. Dan itu kita bisa dapatkan kalau kita mempelajari, memahami, dan mengenali tentang Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil seperti dalil nakli, yakni anas yang tertulis dalam kitabullah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu dalil akli. Bahasan-bahasan ini semuanya ada di dalam kajian ma'rifatullah. Dalil akal, dalil logika. Di dalam Al-Quran pun kita dimotivasi, didorong untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Quran surat Al-Imran ayat 190. Ini dalam rangka menanamkan kepada diri kita bahwa ada dalil akal, adanya ciptaan-ciptaan Allah
Dia tidak mungkin ada kecuali ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan ma'rifatullah. Lalu di sini juga ada dalil fitrah atau naluri atau sunatullah yang harus kita pelajari, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pengenalan dan keterpautan kita kepada Allah sesungguhnya adalah sesuatu yang fitrah, sesuatu yang naluriah. Ini kita harus pelajari. Karena ma'rifatullah akan menumbuhkan atsimar atau pengaruh di dalam jiwa kita. Pengaruh itu adalah raf'ul imani wat taqwa, yaitu yang akan meningkatkannya iman dan takwa. Semakin seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin meningkat, makin sempurna peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ma'rifatullah itu sudah tertanam di dalam dirinya, pengenalan, pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin meningkat pula iman dan ketakwaannya. Dan ketika keimanan dan ketakwaan itu meningkat, maka akan turunlah keberkahan dari Allah. Akan ada karunia di dunia wal akhirah, yaitu karunia di dunia maupun di akhirat. Di antaranya adalah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, bagi orang-orang yang sudah memiliki ma'rifat di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupannya dia akan selalu at-tumaninah atau dalam ketenangan. Mereka akan selalu berada dalam keadaan tenang walaupun sedang ada masalah. Memang ada kebahagiaan, tetapi kebahagiaan dan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam hidupnya itu tidak akan membuat dirinya lupa kepada Allah. Dia selalu berada dalam keadaan tumaninah atau selalu dalam keadaan tenang. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan, maka dia bersyukur. Dan ketika dia mendapatkan ujian, cobaan, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bersabar. Dengan begitulah, maka dia akan senantiasa tumaninah atau tenang. Dia menyadari betul bahwa apakah musibah yang datang kepada dirinya ataukah berupa kebahagiaan, hakikatnya dua-duanya itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35, itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarril wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang dirasakan pada hakikatnya, kata Allah, adalah fitnah. Dia adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang telah memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, telah mengenal Allah dan mengenal ayat-ayatnya, dia akan senantiasa tumaninah di dalam kehidupannya. Senantiasa berada dalam kondisi aman, terlebih lagi nanti di akhirat. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala akan merasakan aman, dilindungi dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang memiliki makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya, mereka akan merasakan dalam kondisi merdeka karena dia tidak tunduk kepada sesuatu apapun kecuali tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan dia tidak akan pernah tunduk kepada orang-orang yang zalim. Dia tidak akan takut kepada orang-orang yang bengis karena Allah Subhanahu wa taala lah yang di atas segala-galanya. Al-Hurriyah atau merdeka. Itu hakikat yang akan diraih oleh orang yang beriman dan bertakwa, dan oleh orang yang ma'rifat atau memiliki pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tumbuh ma'rifat di dalam dirinya juga akan mendapat keberkahan sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian, orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang tumbuh makrifat dalam dirinya, juga akan diberikan oleh Allah al-khilafah atau kepemimpinan dan tamkinuddin, yaitu teguhnya agama di muka bumi. Diberikannya kekuasaan, diberikannya kepemimpinan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dijelaskan pula dalam Quran surat An-Nur ayat ke-55 yang artinya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia, Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi dan sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Imam Syaukhani rahimahumullah berkata,
bahwa ayat ini bukan hanya berlaku bagi Rasul dan para sahabatnya saja, tapi bagi siapa saja yang beriman, bertakwa, tentu saja didasari oleh ma'rifat kepada Allah, maka dia pun berhak atas janji Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam ayat tadi. Dan orang yang menanamkan ma'rifat di dalam dirinya juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-hayatut thayyibah atau kehidupan yang baik, yang disebutkan dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-97, yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Teman-teman sekalian, dan yang terpenting dari itu semua, kita akan mendapatkan karunia fil akhirat, yaitu di akhirat, apabila kita memiliki makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan akan memperoleh mardatilah atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Balasan bagi mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan balasan dari sisi Tuhan mereka yaitu adalah surga adin yang mengalir, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka akan kekal di dalamnya. Dan Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tertanam di dalam dirinya ketakwaan kepada Allah yang dasarnya adalah ma'rifatullah atau berawal dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu berusaha untuk mengenal Allah, mempelajari tentang Allah, membaca kitabnya, membaca ayat-ayatnya atau Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Rasul, maka akan tumbuh keimanan, ketakwaan, dan tahu tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang makomnya Allah, maka akan tumbuh ketakwaan di dalam dirinya. Dan tempat kembalinya bagi orang-orang yang beriman adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memiliki makrifat dan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengenal dirinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.